Sobat Cesi, yuk kita sambung lagi obrolan bersama Dr. Nancy. Dr. Nancy adalah seorang dokter spesialis anak. Obrolan sebelumnya bisa kamu simak di episode 79 dalam serial Kisah Nabi Lot. Ya, saya mau move nih Bu ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan topik kita yang spesifik tentang penyimpangan seksual. Apa sebenarnya yang mendorong Ibu untuk peduli terhadap isu perilaku seksual menyimpang, terkhususnya karena Ibu background-nya adalah dokter anak dan kaitannya perilaku menyimpang seksual ini terhadap anak-anak gitu. Apa yang mendorong Ibu untuk peduli dengan kasus ini gitu? Ya, tadi yang seperti saya katakan bahwa apapun yang diajarkan dalam agama kita itu sangat related sekali dengan apa yang dibutuhkan untuk kesehatan dan perkembangan pertumbuhan seorang anak yang ideal. Itu sangat-sangat sangat penting dan sangat-sangat apa istilah kita ya, bahwa agama ini udah paling benar deh, ikutin aja lah gitu ya, apapun petunjuk di agama ini udah paling benar gitu, ikutin. Ya mungkin kita perlu yang rinci, dan rincian ini baru bisa kita pahami kalau kita sudah meneliti lebih dalam, kalau kita sudah belajar terus-menerus dan merujuk kepada ahli-ahli yang rajin meneliti. Nah, bahwa nanti akan ketemu tuh kalau kita melenceng sedikit saja ya dari aturan yang sudah ditetapkan oleh agama kita, pasti akan muncul itu permasalahan. Permasalahan mungkin terlihat seperti problem sosial dulu, mungkin ya di masyarakat. Tapi problem sosial ini tentu akan mempengaruhi kepada keluarga. Keluarga akan mempengaruhi kepada anggotanya. Anggotanya itu di sana akan ada anak, akan ada generasi penerus yang tentunya kita harapkan dia juga akan tumbuh dan berkembang di lingkungan yang memang ideal secara syarat-syarat untuk memenuhi tumbuh dan kembang yang ideal, yang sehat. Nah, salah satu yang memang kita di Indonesia masih tabu ya membahas ini, karena memang undang-undang kita jelas melarang ya apa yang disebut dengan penyimpangan seksual. Jangankan penyimpangan seksual, untuk apa istilahnya hubungan seksual di luar pernikahan itu sebenarnya sangat-sangat dilarang, hampir semua agama resmi di Indonesia ya. Tapi memang kenyataannya hari-hari gini kasus-kasus bahwa anak sudah melakukan hubungan di luar pernikahan jauh sebelum usianya layak untuk melakukan hal tersebut, itu memang kenyataannya makin lama makin tinggi. Dan apa resikonya? Ini kita baru bicara soal hubungan di luar pernikahan yang belum seharusnya ya. Itu adalah resiko kesehatan si perempuan yang hamil di luar nikah ya. Biasanya kan usia muda, kemudian hamil tidak diinginkan, kan ada resiko pertama tentu keguguran atau abortus, kemudian janinnya tidak tumbuh sehat. Kenapa? Pasti sembunyi-sembunyi ya kan, itu hal yang memalukan, akan disembunyikan dan dia tidak akan dapat support dari keluarga, tidak dapat dukungan nutrisi dan emosional yang baik dari keluarga. Tentu hamilnya sudah pasti tidak sehat. Tidak sehat ujung-ujungnya apa? Berisiko tentu kepada nyawa si ibu dan tentu juga kepada keselamatan si janin. Dan kasus-kasus seperti ini di Indonesia makin lama makin meningkat. Lahirnya cacat atau bayi lahir prematur itu makin lama makin tinggi. Ibu yang melahirkan usia yang sangat muda, masih belasan tahun, bahkan masih dalam pendidikan, itu banyak. Nah, ini kita baru bicara masih yang heteroseksual, yang laki dengan perempuan ya saling suka. Tapi apakah tidak ada masalah antara yang homoseksual atau yang sejenis atau yang tadi juga? Jadi sekarang definisinya udah semakin luas ya, tidak hanya homoseksual saja. Kalau homoseksual itu didefinisikan sebagai memang laki-laki tulen menyukai laki-laki tulen, bukan laki-laki yang seperti perempuan ya, itu homo. Atau perempuan tulen menyukai perempuan tulen, bukan yang ekspresikan diri sebenarnya dia perempuan tapi ekspresikan dirinya, memperlihatkan dirinya seolah dia laki-laki, meniru-niru laki-laki. Itu kita sebutnya transgender ya. Jadi dia pindah gitu kan. Nah, dari homoseksual saja, saya barusan ngecek data, itu kita punya data tahun 2009. Ini datanya bukan
kita nanya ini homoseksual tidak begitu ya. Kebetulan ada penelitian tentang resiko penyakit-penyakit menular akibat hubungan seksual yang tidak sehat atau uh, pada akhirnya akan menyebabkan HIV/AIDS. Jadi ini khusus kita hubungkan dengan HIV/AIDS. Nah, ternyata di situ memang sebagian besar dari heteroseksual ya, tadi hubungan yang dilakukan bukan oleh pasangan resmi. Jadi berganti pasangan, itu jelas ya risikonya sangat besar untuk terjadinya penyakit-penyakit menular seksual. Salah satunya adalah HIV/AIDS. Ternyata ada sekitar 3,7% itu mengaku sebagai homoseksual. Penderita HIV/AIDS mengaku sebagai homoseksual. Dan kita tahu yang mengaku ini seperti fenomena gunung es. Itu data 2009 ya, bayangkan sekarang 2024 udah 15 tahun. Dan kalau kita lihat tren-tren laporan-laporan masalah kesehatan itu, semua angka-angka yang berhubungan dengan kelainan-kelainan yang diakibatkan oleh hubungan seksual yang tidak sehat, tidak baik ini, itu makin meningkat, bukan makin menurun. Dan 3,7% ini baru yang mengaku. Kita tahu fenomena yang biasanya sangat tabu di masyarakat itu biasanya hanya yang kelihatan itu fenomena gunung es, tahu ya, yang kelihatan puncaknya aja, di bawah itu pasti lebih besar lagi kasusnya. Nah, dari sini aja kita sudah paham ini udah masalah ini gitu ya, karena sudah berefek kepada kesehatan masyarakat secara umum. Karena HIV kan menular nanti dia ketemu pasangan lainnya juga akan menularkan, jadi makin meluas dan itu susah untuk memutusnya jika tidak ada screening. Dan memang sekarang sudah sangat ini ya familiar dengan screening HIV. Orang kalau mau menikah biasanya screening, tapi memang tidak semua orang mau untuk diperiksakan. Kemudian ada juga yang memang apa ya, karena sudah menderita, sudah perlu obat, karena sudah ada keluhan yang sangat serius, datang ke rumah sakit, mau tidak mau inilah yang bisa kita data. Di luar sana itu banyak sekali yang tidak terdata. Dan mereka butuh obat HIV/AIDS itu cukup mahal ya. Dan karena pemerintah menggratiskan, mau nggak mau mereka akhirnya terbuka, mengakui bahwa mereka memang melakukan hubungan sejenis. Sementara di luar sana yang tidak mengakui, kita nggak tahu datanya. Tapi bahwa ini sudah jadi masalah sangat serius, jelas ya, sudah ada datanya di Indonesia. Seperti itu. Baik. Dan itu data 2009, 15 tahun lalu. Nah, sekarang kita nggak tahu. Kalau yang data yang kita lihat dari ini ya, baca di media online atau media-media mainstream, itu kalau untuk Kota Bandung sendiri, itu yang mereka sesama jenis ini katanya diperkirakan sudah ribuan. Itu angka yang diakui saja yang sudah melapor itu sekitar 2.000-3.000-an, itu 2 tahun lalu. Saat pandemi itu saya sempat baca laporannya. Tapi sekarang kita memang belum punya data terbaru lagi. Nah, karena ini agak rumit ya mendata, karena itu tadi pasti agak sulit mengakui bahwa mereka ini adalah tadi itu pelaku hubungan yang tidak apa istilahnya ya, tidak normal lah ya. Kita sebutnya sih kelainan aja ya. Nah, jadi kalau ada yang mengaku ini memang sudah fitrah, sudah kodrat, itu salah banget gitu ya. Karena dari lahir itu kita tahu kita tuh kalau bisa dicek ada kromosom XX, ada kromosom XY. Ya, itu jelas ya, tegas itu laki-laki atau perempuan. Walaupun ada beberapa kasus seperti hemafrodit, kemaluannya seperti laki-laki padahal secara fisik dia punya rahim, ada seperti itu. Tapi nanti akan dianalisa kromosomnya, kalau ternyata ada kromosom Y atau Y itu udah pasti itu laki-laki, jadi dia cenderung ke laki-laki. Nanti akan diputuskan tuh di pengadilan. Kita punya kasusnya ya yang kemarin ada atlet ya yang TNI juga. Nah, memang waktu kecil itu dia di lingkungan dan di rumah dianggap perempuan, sehingga berdandan seperti perempuan. Lama-lama menyadari bahwa sebenarnya dia ini laki-laki tulen, kemudian dianalisa gennya ternyata memang benar, gennya itu gen laki-laki ya, jadi kembali lagi ke fitrahnya. Kalau itu mungkin benar, tapi kan orang seperti ini tidak berniat melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma ya, mereka melakukannya sesuai norma, akhirnya diputuskan oh beneran laki-laki, ya udah dia berganti nama dan disahkan di pengadilan, oh iya dia laki-laki, dan menikahkan ya, akhirnya punya anak. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya kalaupun ada problem penyakit genetik itu kecil sekali.
Jadi kalau ada orang mengaku dia memang sudah ada bahasa mereka ya, saya terperangkap di tubuh perempuan padahal saya laki-laki atau sebaliknya seperti itu. Itu kalau secara medis agak sulit menjelaskannya ya, nggak ada yang terperangkap tuh nggak ada, kan jelas ya kromosom itu XX, XY, udah jelas laki perempuan, nggak ada di antaranya itu nggak ada. Kalau ada kelainan genetik itu tadi saya bilang angkanya sangat-sangat kecil dan tetap nanti akan kita putuskan ini laki-laki atau perempuan tuh bisa bisa dari analisa kromosom kan sekarang udah banyak pemeriksaan kromosom yang sudah gampang ya kalau di Bandung tuh ada di ESMI. Nah, yang begini-begini nih harus kita tentang. Jadi walaupun mungkin mereka merasa ini nggak urusan agama, ini urusan medis, nggak bisa seperti itu. Bahwa 5 agama resmi di Indonesia semua menentang perilaku-perilaku yang tadi disebutkan itu tadi, transgender, homoseksual dan lain-lain. Dan patut dicatat juga kalau yang akhir-akhir ini berita yang mungkin 2-3 tahun terakhir sudah sangat banyak kita dengar berita bahwa para pelaku ini sudah melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan. Apa itu? Melakukan sodomi. Kita dengar ya anak-anak di pesantren atau di sekolah boarding, ya enggak hanya pesantren ya, pokoknya sekolah boarding itu sudah banyak dilaporkan kasus dan lagi-lagi korbannya siapa? Anak-anak atau yang apa namanya di tempat mengaji atau di tempat les atau yang sejenis itu ya, yang grup-grup kecil yang mungkin dia tidak boarding tapi bahwa dia intens nih berhubungan dengan seseorang dewasa di tempat itu dan berperan sebagai guru, kemudian di sana ada anak-anak. Jadi yang jelas bagi saya sebagai dokter anak bahwa perilaku ini jelas merugikan saja untuk anak-anak. Tidak ada sama sekali akan berefek bagus tuh sama sekali enggak. Faktanya sudah banyak sekali anak-anak kita jadi korban sodomi. Dan mereka nanti kalau menurut psikolog, mereka berpeluang menjadi perilaku lagi sudah dewasa. Karena jadi korban, kemudian jadi pelaku. Nah ini yang harusnya tegas kita tentang, kita harus berusaha. Tentu kembali lagi ke ajaran agama kita memang tidak ada ya di Al-Quran itu jelas bahwa kaum ini sampai dilaknat ya, kita tahu sampai dilaknat loh saking ini perilaku-perilaku yang sangat-sangat dibenci oleh agama kita. Tapi kalau dari sisi medis, dari sisi fakta yang terjadi hari ini, sudah banyak sekali korban anak-anak kita akibat perilaku-perilaku yang menyimpang tadi. Seperti itu. Baik, Bu. Saya penasaran ini Bu dengan ini. Tadi di awal memang Ibu sudah state bahwa apapun yang dikatakan agama kita, terlepas itu sudah terbukti sains atau tidaknya, kita harus ikuti karena itu yang memang udah absolut benar gitu kan. Dan tadi melihat data bahwa dari berapa orang yang di survei gitu kan, yang terkena HIV itu berapa persennya adalah homoseksual, itu maksud saya begini Bu, apakah dengan dia melakukan perbuatan seksual, homoseksual gitu, apa yang terjadi di dalam tubuhnya sehingga itu membuat dia lebih mudah terkena penyakit-penyakit seperti HIV dan lain sebagainya gitu, ketimbang yang heteroseksual gitu. Apakah ada gitu penelitian terkait itu Bu, apa yang terjadi dalam tubuh? Sebenarnya sih bukan perkara dia hetero atau homo ya, tapi bahwa dia melakukan hubungan yang tidak sehat itu, atau beresiko istilah kita yang pertama bukan dengan pasangan sah, itu jelas beresiko ya. Jadi tidak hanya homoseksual, orang maaf nih bapak-bapak yang suka jajan di luar sana dengan perempuan ya, perempuan yang tidak baik berhubungan ya istilahnya bukan pasangan resminya ini loh ya, bukan pasangan dari pernikahan. Jelas itu saja sudah beresiko ya. Apalagi kita tahu kaum, kalau kita sebut kaum Sodom gitu ya, kan memang mereka melakukan bukan pada tempat yang seharusnya. Nah, kalau mereka melakukannya ke lubang anus, maaf ya kita sebut terpaksa menyebutkan itu kan tempat paling kotor di tubuh kita. Itu tempat pembuangan segala kuman, racun semua dibuangnya di sana. Jadi kalau kita boleh bilang tempat paling kotor di tubuh kita mana? Di anus. Ya di anal itu. Nah, mereka melakukan itu setiap ada perlukaan. Jadi kuman yang harusnya dibuang itu masuk lagi ke tubuh. Kemudian lama-lama terjadi akumulasi kuman, virus, kemudian terjadi kerusakan di mukosa itu
sebenarnya tidak hanya HIV ya penyakitnya, banyak penyakit lain, penyakit seperti gonoro ya, atau kita sebutnya GO dulu ya, atau penyakit seperti sifilis, itu juga sama, resikonya sama akibat berhubungan seksual dengan bukan pasangan resmi atau berganti-ganti pasangan gitu ya, tapi tidak diketahui ini perilakunya. Jadi maaf, mungkin tadi si bapak di rumah dengan istrinya, oke, itu aman kan dengan istrinya, sah gitu ya, pasti dijaga kebersihannya, apalagi di agama kita tuh sampai diatur tuh ya, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, semua ada aturannya kan gitu ya, sampai harus bersuci dulu, seperti itu loh agama kita. Saya amazing setiap dijelaskan harus begini tuh, oh ya, oh my god, ini tuh benar-benar di agama kita tuh udah benar-benar lengkap gitu, udah nggak usah cari-cari lagi, tapi kita perlu, maksudnya apa ya, perlu kita dalami, perlu kita belajar lagi, perlu kita teliti lagi. Jadi setiap hubungan yang tidak dengan pasangan resmi atau berganti-ganti itu semua berisiko, macam-macam penyakitnya. Apalagi di tempat ya tadi, tempat terkotor di tubuh kita loh itu, yang hangus tadi. Nah, kaum homoseksual kan rata-rata melakukan itu ya, terutama yang laki-laki ya. Kalau perempuan saya tidak tahu dia melakukan apa, saya tidak tahu, tapi semua yang berperilaku yang tidak apa istilahnya, itu tadi perilaku seks yang tidak sehat, tidak dengan pasangan resmi, pasti beresiko. Nah, mereka jelas-jelas ya bukan pasangan resmi, nggak ada kan di Indonesia, belum boleh menikah sesama jenis. Kalaupun mereka menikah sesama jenis, apakah kita jamin dia tidak berselingkuh? Dia tidak. Wah, kita tahu ya, luar biasa kalau ada pasangan homoseksual ini mereka apa istilahnya berpisah, itu kadang-kadang kasusnya itu kalau kita baca-baca ya dari berita sampai saling membunuh loh, lebih kejam loh dari manusia, orang-orang yang apa namanya ya, yang heteroseksual, yang memang apa ketertarikannya terhadap lawan jenis itu yang normal gitu ya. Nah ini kan yang tidak normal ini biasanya emosionalnya jauh lebih tidak terkendali lagi, itu bisa saling membunuh ya kalau mereka merasa ditipu, diselingkuhin seperti itu. Mereka kan juga ada perilaku berselingkuhnya juga ada. Nah jadi lebih-lebih lagi berisikonya dengan satu pasangan aja, karena tempatnya di tempat yang tidak seharusnya, bahwa itu tempat kuman, terus kita bikin luka di situ, ya udah. Jadi hubungan seksual itu biasanya ada perlukaan kecil. Jadi kalau kita tidak melakukannya secara higienis, sudah pasti resiko penyakit apapun, baik homo maupun hetero akan berisiko penyakit menular seksual. Gitu ya. Oke, Bu. Nah, dari sepanjang Ibu menjadi dokter anak nih Bu, ada nggak Ibu pernah menangani kasus-kasus anak yang terlibat dengan perilaku menyimpang seksual atau Ibu mendapati gitu di lingkungan yang pernah Ibu kunjungi atau sebagainya gitu? Oh, belum pernah ya. Jadi kalau di Indonesia ada kasus-kasus istilahnya yang berhubungan dengan ini, nanti akan berhubungan dengan kasus hukum biasanya ya, seringnya begitu. Nah itu biasanya sudah tidak ditangani lagi oleh dokter-dokter di ruang-ruang praktek swasta atau di ruang umum, biasanya sudah private dan sudah ada timnya khusus menangani. Biasanya apa namanya, tim dari pemerintah ya, PPA, yang Komisi Penanganan Anak gitu ya, KPAI dan segala macam. Nanti ada timnya khusus, itu dokternya dokter khusus, dokter anaknya juga sudah ditunjuk khusus. Jadi jarang, atau saya sendiri memang belum pernah menemukan ya, belum pernah anak datang dengan mengaku dia tertarik dengan itu, enggak. Terus terang saja di Indonesia sampai saat ini tuh kita masih fokus menangani masalah balita 5 tahun ke bawah. Yang kita sering dengar ya stunting, kematian bayi, bayi prematur. Jadi kita fokusnya masih itu tuh, masih sangat jarang kita menyentuh. Nah, kalau yang sudah berhubungan dengan perilaku seksual atau ketertarikan dengan lawan jenis, saya rasa mungkin di usia remaja kan ya, di usia balita kan tentu tidak akan sampai terjadi ya seperti ini. Tapi tentu cikal bakalnya sudah ada, bahwa seorang anak akan menyadari identitas dirinya dia laki atau perempuan itu dari 3 tahun sudah menyadari. Makanya perlu bimbingan orang tua, perlu bimbingan keluarga inti yang dekat untuk ya ditegasin, kalau anaknya laki-laki ya udah dibuatlah berdandan seperti laki-laki, kalau anaknya perempuan berbuatlah didandani seperti perempuan, jangan kebalik. Lagi-lagi agama kita sudah tegas soal ini ya, nggak boleh tuh ya kita meniru-niru
Kalau kita perempuan jangan niru dandanan laki-laki. Kalau laki-laki jangan berlaku seperti perempuan. Ternyata ini akibatnya perilaku-perilaku menyimpang ini sebagian besar tidak hanya tentang homoseksual dan sejenisnya, itu ternyata penyimpangan-penyimpangan perilaku lain, kenakalan remaja, baik narkoba segala macam itu awalnya berasal dari kita menentang apa yang harusnya kita kerjakan gitu ya. Dan sebagian besar pengaruh lingkungan, sangat besar pengaruh lingkungan. Jadi boleh jadi apa yang dipromosikan oleh, kita nggak tahu ya ini misi siapa, memang kelihatan kok mereka memang mempromosikan, mengajak seolah-olah nanti lama-lama kita bisa nerima nih, oh ini wajar bahwa orang suka dengan sesama atau laki-laki suka dengan laki-laki itu wajar, itu normal. Tidak bisa seperti itu. Bahwa sekarang sudah terasa ya, mereka minta diperlakukan seolah-olah ini normal, seolah-olah ini tidak ada masalah gitu kan. Nah, dari situ karena media yang sangat-sangat gampang diakses oleh anak-anak kita ya, media online, bisa jadi anak akan tadinya sebenarnya mereka tidak tertarik, jadi tertarik, ingin tahu lama-lama masuk ke dalam komunitas itu, lama-lama bisa jadi dari bagian dari komunitas itu. Mengklaim dirinya bahwa oh iya aku kayaknya ini nih gitu ya, seperti itu kan. Anak remaja itu ciri khasnya rasa ingin tahunya sangat besar dan mereka mau mengambil risiko apapun untuk memuaskan rasa ingin tahu. Yang masuk mungkin kalau misalnya dia lagi apa ya pegang gadget pasti cari yang aneh-aneh, mungkinnya browsing apa saking penasaran. Khawatirnya masuk ke yang media-media yang memang mempromosikan perilaku yang tidak baik ini, akhirnya tertarik lama-lama bisa ikut. Jadi pengaruh lingkungan ini sangat besar ya. Di samping mungkin basic keluarga juga sangat-sangat penting. Seperti itu. Jadi kasus saya belum pernah, pribadi saya belum pernah. Nah, tadi sangat jelas Bu, menurut saya sangat clear yang Ibu jelaskan. Jadi sebenarnya kan banyak kemudian sekarang orang-orang mengklaim bahwa perilaku homoseksual itu naluriah gitu, alami gitu. Tapi tadi bahkan dari sisi medisnya Ibu jabarkan, dan kita sebenarnya saya juga belajar di biologi itu ya adanya cuma perempuan laki-laki gitu, kromosom XXX aja nggak ada di antaranya gitu kan. Jadi kemudian pernyataan orang-orang yang berusaha mengklaim bahwa perilaku homoseksual itu perlu dinormalisasi karena itu naluriah, itu sebenarnya bisa disanggah gitu dengan sains, dengan medis gitu, dengan ilmu gitu. Kalau orang tidak percaya sama agama gitu kan, bisa di-tackle sama itu gitu. Ada satu Bu yang saya tuh berusaha cari jawabannya gitu kan. Jadi saya pernah baca berita. Jadi orang-orang yang mungkin berusaha mengklaim bahwa homoseksual itu diperbolehkan dan lain sebagainya itu melakukan penelitian terhadap hewan gitu. Karena orang-orang saintis itu kan percaya bahwa ada kemiripan gitu, kemiripan antara sejenis kera dengan manusia gitu, ada kemiripan gen gitu, semacam itulah. Kemudian para peneliti itu melihat bahwa ada beberapa jenis kera yang itu punya kecenderungan homoseksual gitu. Jadi nggak homoseksual sebenarnya, biseksual gitu. Jadi dia juga melakukan hubungan dengan kera jantan, juga melakukan hubungan dengan kera betina misalnya. Kera betina itu juga melakukan hubungan dengan kera jantan, tapi juga ada kecenderungan dengan kera betina gitu. Nah, jadi itu yang kemudian orang tidak serta-merta tentunya mengambil kesimpulan bahwa oh kera saja itu ada hubungan homoseksualnya gitu, diperbolehkan, maka manusia juga. Tapi kemudian itu jadi apa ya, membantu gitu, mengklaim gitu. Nah, itu bagaimana Bu? Ya tentu kita harus tanya ke dokter hewan kalau ini ya, atau pengamat di bidang ya animal gitu kan. Karena memang pada prinsipnya tentu kita juga manusia nggak mungkin dan nggak ingin disamakan dengan hewan ya, sangat berbeda jauh ya. Walaupun mungkin dicari-cari kesetaraannya bahwa ini hewan sesama kelompok mamalia dan sebagainya, tetap kita tuh ya lagi-lagi kalau saya bilang Al-Quran sudah menegaskan kita ini makhluk ciptaan Allah paling mulia kok ya, mau disama-samain ya kalau mau dicari-cari ya, cari sebenarnya. Kalau saya boleh sharing nih ungkapan Ustadz favorit saya, Ustadz Atian Ali, mungkin kenal, yang orang Bandung kenal sekali itu. Jadi kalau sudah ada aturan begini, terus kita cari-cari bahwa wah ini harus ditentang, ini nggak sesuai zaman, bahwa ini
harusnya agama tuh apa namanya eh, mengikuti zaman gitu ya. Dia nggak bisa lagi tuh apa yang ditulis 1400 tahun lagi aplikasinya sekarang nggak bisa. Itu yang ada hanya mengikuti hawa nafsu, begitu kata beliau. Apapun penjelasan itu hanya ngikutin hawa nafsu. Jadi kalau dicari-cari pembenaran, akhirnya kan memang ya mungkin saja saya juga tidak tahu ya apa ada kera yang berperilaku seperti itu saya nggak tahu. Tapi pada prinsipnya hampir semua makhluk hidup itu secara alami akan memperbanyak keturunan, akan melakukan reproduksi. Itu sudah tidak bisa dibantah ya. Termasuklah kita manusia, kita kan makhluk hidup ya, yang akan memperbanyak diri atau akan ada regenerasi, ada memperbanyak keturunan. Bagaimana ceritanya kalau hubungan ini bukan dilakukan oleh yang berjenis laki-laki dan perempuan untuk menambah keturunan? Kan itu tidak bisa diterima secara logika ya. Dan itu fungsi memperbanyak keturunan itu sangat alami dan itu sudah ditegaskan. Bangsa manapun pasti akan ingin memperbanyak keturunan karena mereka tahu mereka ada terbatas umurnya ya. Kalau udah umur segini, walaupun angka harapan hidup di dunia ini semakin lama makin tinggi ya. Mungkin dulu orang 60 70 tahun sudah banyak yang meninggal, sekarang mungkin kita sudah banyak melihat orang usia 70 bahkan lebih itu sehat-sehat, masih banyak ya. Jadi mungkin sepanjang apapun usia harapan hidup, tapi tentu ada titik akhirnya akan ada yang meninggal, tentu akan ada lahir generasi baru. Hampir semua negara di dunia ingin mempertahankan itu gitu ya, tidak ingin punah kan. Negara dimanapun tanya, dia tidak ingin mereka punah. Makanya sekarang negara-negara maju sudah sangat khawatir. Kita contoh dekat aja nih Singapura, itu mereka orang yang mau punya anak itu disupport loh, dikasih apa istilahnya ya kayak eh, dikasih uang apa istilahnya dijamin gitu ya kehidupannya kalau dia punya anak, anaknya akan dijamin sampai kuliah itu gratis. Itu kenapa? Karena mereka udah khawatir nih, sudah mulai nih menurun angka angka kelahiran bayinya sudah jauh sangat menurun. Kemudian orang-orang sudah memilih untuk tidak menikah. Yang menikah pun sudah mulai banyak nih orang Indonesia pakai ikut-ikutan lagi nih ya, tidak mau punya anak. Apa free child ya istilahnya ya. Nah, itu sebenarnya bertentangan dengan naluri, jangankan naluri manusia ya, hewan juga nggak akan ingin punah. Mereka ingin mempertahankan diri. Nggak ada tuh siapapun yang ingin punah ya generasinya. Jadi yang begini-gini ini sebenarnya sangat sederhana untuk menyanggah ya. Tapi ya lagi-lagi pengikut hawa nafsu itu memang selalu dan selalu mencari-cari alasan, dicari-cari ya yang rumit-rumit. Pada sesederhana itu sebenarnya simpel loh penjelasannya. Seperti itu. Saya tidak tahu sih hewan. Dulu kita belajar biologi yang hemaprodit itu hanya cacing ya kalau tidak salah ya. Atau saya juga udah lupa sih pelajaran. Hewan kerasnya kok nggak pernah baca ya. Tapi mungkin kita tanya yang lebih ahli mungkin. Baik, Bu. Tapi apapun intinya tadi yang Ibu bilang ya, kalau memang mau cari-cari cara, ada aja memang sebenarnya ya. Gitu. Ya, walaupun nanti akhirnya bisa dibantah lagi sih oleh yang ya orang lain kalau meneliti lagi ya bisa dibantah lagi ya. Pada akhirnya pun saya juga menyimpulkan seperti yang Ibu sampaikan di awal. Ya udah endingnya jangan ikut-ikut selalu dengan apa kata yang terbaru gitu dalam dunia sains. Bisa jadi kan dunia sains itu terus berkembang gitu. Sedangkan Islam udah bilang ini ya ini taati gitu seperti yang Ibu bilang di awal gitu. Jadi memang Islam itu mengaturnya umum, nggak detail ya. Nah, detail inilah yang kita kembangkan. Kalau dia masih di koridor aturan agama, oke silahkan. Kita juga nggak dilarang ya pakai gadget ya. Bahkan mungkin ustadz kita sekarang hampir semua tuh berdakwahnya lewat media ini kan gitu. Tapi apakah ini melanggar aturan atau tidak? Nah, nanti kan kita masuknya lagi ke ranah fikih, kita bertanya ke ahlinya, ke para ulama kita bertanya. Jadi Islam tidak melarang kita mengembangkan diri, silakan ikut maju bersama orang-orang, silakan belajar kemanapun ya, bahkan ilmu-ilmu dunia ini silakan. Tapi ketika menjalankannya, ini ada rambu-rambu loh. Nah, rambu-rambu ini kan umum ya, sangat umum. Tinggal ulama kita nanti yang merinci. Oh, ini oke, ini boleh, ini
dibolehkan agama, ini diwajibkan, ini disunahkan, dan ini haram, tinggal ikut rambu-rambu itu saja. Sesimpel itu sih sebenarnya ya, gitu. Tapi mungkin ya itu tadi, kalau pengikut hawa nafsu dicari-cari ya, sebenarnya makin rumit sih hidupnya sebenarnya ya. Kalau dicari-cari itu semakin rumit. Padahal sebenarnya simpel, semuanya gampang dijelaskan. Ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal, jelas gitu. Bahwa Islam tidak Suara ibu macet sepertinya. dilarang ya kita pakai mobil, bahwa ini sama-sama kendaraan loh, dia alat loh, bukan yang utama, dia hanya alat untuk kita mempermudah kita sebagai manusia seperti itu. Jadi mungkin ya kadang-kadang kita ketawa ya lihat mereka-mereka yang selalu mencari-cari, padahal secara ilmiah pun sangat mudah membantahnya gitu. Ibu, terima kasih banyak. Tadi sangat jelas sekali. Nah, lalu Bu, bagaimana cara kita untuk orang-orang yang sudah termakan ya sama klaim bahwa homoseksual itu naluriah dan lain sebagainya, bagaimana kita mengedukasi mereka gitu dari perspektif kesehatan, dari perspektif medis gitu. Kalau kita bicara bidang kesehatan, biasanya kita bicara ini resikonya penyakit ini loh, penyakit ini bahaya, susah diobati ya. Contohnya HIV/AIDS ini orang takut sebenarnya, semua orang takut. Tapi perilaku orang-orang tidak menunjukkan bahwa dia takut dengan penyakit itu. Ya sama mungkin kalau Ustadz sering cerita seperti ini ya, kita ini pengen semua masuk surga, tapi perilaku kita nggak ada tuh yang mengarahkan kita akan masuk surga gitu ya, seperti itu. Jadi perilaku yang tadi seks yang tidak tidak sehat, seks yang berganti pasangan atau belum waktunya, belum saatnya, terus nah termasuk nanti ya kenapa sih dunia medis melarang para perempuan menikah usia muda? Karena ada risiko kehamilan di usia muda itu akan berisiko kepada kesehatan si ibu dan kepada kesehatan si bayinya. Nah, kalau kita takut-takut, ini loh, yang HIV itu sekian persen itu dari homoseksual, sekian persen dari yang yaitu tadi jajan di luar sana loh. Dan dia membawa penyakit ini ke rumah. Jadi si bapak yang tadi jajan di luar berhubungan dengan perempuan di luar sana yang siapapun berhubungan dengan mereka punya penyakit, dia penularnya, si bapak menularkan ke istri. Istri kalau sudah kena HIV/AIDS, ibu ya, ibu kalau ibu ini mungkin tidak pernah berhubungan selain kepada suami sahnya misalnya, karena itu fakta ya, fakta yang sering berperilaku yang negatif itu seringnya laki-laki, bukan tidak ada perempuan yang berperilaku negatif ya, istri itu ada juga ya berperilaku negatif, tentu itu fakta yang nggak bisa kita bantah juga, tapi secara angka tentu secara statistik laki-laki lebih banyak. Nah, si bapak tadi membawa penyakit ke istrinya, menularkan ke istri hamil, anaknya itu risiko terbesar penularan HIV/AIDS adalah dari ibu ke janin, walaupun ibu dan janin ini tidak berdosa. Jadi kesalahan-kesalahan ini akan menyebar kemana-mana, dan apakah si bapak rela nih anak istrinya akan tertular penyakit yang sama, keturunannya loh, dan risiko kematian makin besar itu untuk ibu yang hamil dengan HIV terus menularkan bayi yang HIV, pertama mungkin prematuritas atau abortus, kalaupun lahir dengan risiko tertular HIV lagi, tertular HIV memang ada tingkat ringan dan berat, dan itu kematian sangat besar ya pada anak-anak yang dilahirkan dengan HIV/AIDS ini. Dan itu PR besar buat pemerintah, jadi beban buat anggaran kesehatan, karena biayanya besar sekali gitu ya. Jadi ini masalahnya sebenarnya masalah kita semua, harusnya semua orang peduli, semua orang care harusnya. Gitu. Seperti itu. Nah, ini juga Bu, kenapa alasan saya bertanya, bagaimana sih cara kita itu menangani ini, menyelesaikan masalah ini? Karena yang barusan kita tahu ya bahwa pemerintah berusaha menanggulangi salah satunya kasus terlalu banyak HIV ini gitu dengan memberikan penyediaan alat kontrasepsi kepada pelajar. Jadi kemudian ya kabarnya kemudian sekarang itu berusaha menyelesaikan masalah tapi tidak dari akarnya gitu Bu, bukan menyelesaikan masalah dari akarnya, solusi yang jangka pendek kalau menurut saya. Nah, Ibu bagaimana memandang ini sebagai
dokter gitu dan orang yang concern di bidang ini gitu. Saya juga nggak habis pikir ini ya, saya termasuk jelas menentang. Dan undang-undang ini kan baru ya, baru heboh 2 hari ini ya. Itu jelas antara yang satu dengan yang lainnya bertentangan. Pertama, dia menyediakan alat kontrasepsi untuk anak sekolah. Nah, kita tahu undang-undang kita itu tidak membolehkan menikah di usia sekolah. Artinya kalau di bawah 20 tahun kan belum boleh menikah untuk perempuan ya. Dan kita tahu usia anak sekolah sampai berapa? 18 tahun. Artinya masih anak. Di satu sisi dilarang menikah muda, di sisi lain dia sediakan alat kontrasepsi. Dan katanya, ini lagi-lagi kalau kata pengamat pendidikan ini ngeles sekali ini ya. Alasannya ini yang disediakan ini untuk yang menikah. Jadi anak yang sekolah yang menikah. Gimana ceritanya coba? Mereka jelas-jelas secara undang-undang tidak boleh menikah umur segitu. Kemudian sekarang kita sediakan. Saya tidak tahu. Ini benar-benar yang membuat undang-undang dan pelaksanaan sendiri sudah kontradiktif. Tapi jelas kita menentangnya. Kita menentang. Tadi, kalau kita mau menyelesaikan permasalahan kesehatan sejak dari janin ini dilahirkan, kita pengen janinnya kan sehat nih. Dia harus lahir dari ibu yang sehat. Harus lahir dari keluarga yang baik. Ya, baik secara ekonomi, sosialnya, agamanya, dan karena jelas ya agama sangat besar perannya. Kalau kita dari pengalaman sehari-hari atau juga dari beberapa penelitian bahwa orang-orang yang taat beragama cenderung melahirkan manusia-manusia yang lebih berkualitas. Taat loh ya, jadi mungkin semua orang beragama, tapi yang taat tentu tidak semua. Yang taat beragama menjalankan agamanya dengan benar, biasanya anak-anak yang dilahirkan dari keluarga ini juga berkualitas. Karena itu tadi di agama diatur. Mungkin saya nggak tahu agama lain karena saya Muslim. Saya taunya mulai dari hal yang paling kecil ke kamar mandi aja kita diatur kok. Apalagi tentang kehidupan keluarga, tentang kehidupan anak, tentang tanggung jawab ayah, tanggung jawab ibu, tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar. Itu semua sangat-sangat tegas di agama kita ya. Nah, yang seperti tadi itu yang ya kontradiktif ya, anak dilarang jelas berisiko kalau dia berhubungan seks tentu risiko hamil. Risiko hamil di usia sekolah tentu banyak sekali masalahnya. Pertama, pendidikannya terganggu. Kedua, hamilnya pasti sudah tidak sehat, risiko lahir bayi prematur dan si ibu bisa meninggal karena perdarahan dan segala macam. Tapi kok ya disediakan media untuk melakukan risiko itu. Nah, itu saya juga nggak bisa menjelaskannya bagaimana ya. Tapi intinya gini, kita jelas tentang itu tidak benar. Kalau belum menikah tidak boleh melakukan hubungan, dan itu saya rasa semua agama resmi di Indonesia setuju. Nggak ada satupun agama yang membolehkan jamaahnya melakukan hubungan di luar pernikahan. Saya tidak menemukan ya atau yang jelas-jelas mengizinkan. Tapi kalau melanggar aturan agama tentu masih banyak. Seharusnya kita bareng-bareng nih ulama, pemerintah, guru, bareng-bareng yuk kita terapin ajaran agama kita ya. Oke, agama kita di Indonesia banyak. Terapin yang ini aja nih, yang jelas-jelas bahwa berhubungan itu tidak boleh ya, menikah dulu baru boleh berhubungan seksual. Saya rasa kasus-kasus yang tadi bisa kita cegah. Jadi dipertegas harusnya di preventifnya, di pencegahan primernya di awalnya gitu. Bukan sesudah terjadi terus kita sibuk kasih kontrasepsi segala macam, bukan itu gitu. Itu tidak tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau istilah beberapa orang dekat saya itu seperti membendung air bah kita nanti jadinya. Nggak akan selesai, malah kita yang hanyut nanti ya, seperti itu. Oke, jelas banget Bu. Ada nggak Ibu melihat tren kalau misalnya solusi-solusi yang ditawarkan kemudian seperti ini ya Bu, tidak menyelesaikan problem utamanya, ada tidak kemudian Ibu memprediksi akan ada tren di mana kemudian para anak-anak dan remaja ini ya akan lebih bebas dalam artian tidak baik ya Bu, bebas perilaku seksualnya, terutama yang homoseksual karena tema kita terkait homoseksual ini. Ada nggak Ibu melihat tren ke sana? Oke, akan lebih parah ini ke depan gitu. Kelihatannya seperti itu ya, tapi lagi-lagi kita sulit mendapatkan angka. Nah, karena kalau mendapatkan angka resmi kan kita harus meneliti ya. Meneliti di Indonesia itu kesulitannya, biasanya kita sulit mendapatkan responden yang jujur. Biasanya berhubungan dengan ya rasa malu dan segala macam ya.
sebenarnya dari satu sisi bagus sih ya. Orang Indonesia masih menganggap ini itu hal yang memalukan. Sebenarnya itu bagus. Tapi faktanya dia seperti gunung es. Di lapangan itu sebenarnya banyak kasusnya. Kalau saya hanya menangkap cerita beberapa teman yang khusus menangani yang kalau di Kementerian Kesehatan itu di penanganan penyakit menular P2PL. Nah, beliau ini kebetulan ada teman saya sih di divisi itu. Eh, jadi anak-anak yang maaf tadi yang mengkonsumsi obat-obat antivirus atau obat-obat HIV ini memang sebagian besar perilakunya tidak baik lah ya kalau dipakai norma yang berlaku di timur atau di Indonesia, ya seperti memakai obat-obat terlarang itu kan resikonya dari jarum suntik ya HIV/AIDS. Kemudian ya seks bebas, bahkan mungkin sebagian besar juga anak-anak jalanan. Kalau sekarang ada istilah anak pang, saya juga nggak tahu anak pang itu aslinya kata-kata pang itu maksudnya apa, tapi mereka hidup di jalan ya, yang pasti mereka hidup di jalan dan hidup bebas, laki perempuan gitu ya. Eh, Kalau menurut mereka bahkan ya berhubungan dengan siapa saja ya, tidak ada pasangan resmi di sana istilahnya, karena mereka memang berprinsip nggak mau diatur sesuai norma yang umum gitu ya. Mereka mau menentang norma umum. Itu banyak sekali tuh mereka yang penerima obat-obatan yang rutin diberikan oleh Menkes. Karena tuh memang perilakunya ya maaf memang tidak sesuai norma. Narkoba, seks bebas, kemudian nanti ujungnya kalau mereka butuh uang mencuri, merampok seperti itu. Kadang-kadang paling ringannya ngamen di jalanan ya, tidak tidak sekolah udah pasti, tidak berpendidikan udah pasti. Nah ini akan jadi beban kan di beban negara ini di masa mendatang. Jelas ini trennya, kalaupun kita tidak dapat angka, tapi sehari-hari kita lihat kok di sekeliling kita, hal-hal begini makin banyak saja. Nah, ini Bu, mungkin ini terakhir ya penutup karena kita sudah 1 jam juga. Ada nggak Bu kalimat penutup Ibu gitu yang berusaha Ibu sampaikan gitu, biar ini sebagai ini ya media edukasi juga gitu, biar tidaknya orang-orang tuh sadar betapa betapa perbuatan homoseksual dan mungkin lebih umum lagi kita bicara ya tidak hanya homoseksual, perilaku seksual di luar yang tidak seharusnya itu jangan dilakukan itu. Ada nggak Bu? Jadi karena kita temanya sudah jelas ya, sejarah Islam ya tadi ya. Apa sih nama komunitas ini? Ya, intinya kita memang membawa misi ajaran Islam. Nah, tidak bisa dipungkirin ya, karena kita Muslim ya, apapun aspek kehidupan yang kita jalani sehari-hari pasti akan sangat-sangat dipakai ini ya aturan-aturan Islam. Nggak mungkin kita menentang apa yang sudah diatur dalam ajaran agama kita. Jadi buat saya sebagai seorang Muslim, saya merasakan betul nih apapun yang kita hadapi di dunia istilahnya dunia ilmiah, dunia medis, itu erat kok dengan apa yang dilarang dan dianjurkan dalam agama kita. Bahwa kalau kita menjalankan agama kita dengan baik dan benar, kita memahami selengkap mungkin secara menyeluruh ya ajaran agama kita, bukan sepotong-sepotong. Insya Allah akhirnya kita akan menjalani kehidupan yang baik di dunia ini, dan insya Allah ini akan jadi modal kita juga untuk masuk ke surganya kelak. Dan itu tadi modal, kalau saya sebagai dokter anak, modal agama yang kuat dan penganutnya yang taat di satu keluarga, itu akan menciptakan generasi-generasi yang akan sehat, akan brilian di masa depan, yang bisa diharapkan membangun masa depan bangsa ini. Kalau dari rumah tangga, dari rumahnya tidak dibangun atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, terjadi penyimpangan-penyimpangan, biasanya juga akan berpengaruh kepada generasi yang dilahirkan di rumah itu, dan kelak tentu dia akan mempengaruhi lingkungan sekitar, memberi warna yang kurang baik, tentu tidak bisa kita harapkan akan membangun masa depan bangsa kita yang lebih baik. Mungkin seperti itu.
Baik Ibu, terima kasih banyak dari pemaparan di awal Ibu gitu kan sampai terakhir yang ini itu apa ya? Saya sendiri ya selaku yang bertanya saja itu udah lebih clear di kepala, bukan sudah lebih, memang udah clear jadinya di kepala bahwa terlepas bagaimana kemudian kita melihat perkembangan ilmiah, riset dan lain sebagainya tentang perilaku penyimpangan seksual ini, tapi kita tetap harus, saya tadi ini banget sama perkataan Ibu yang kita boleh apa ya, Islam tuh mengajarkan hal-hal yang umum gitu, hal-hal yang lebih detailnya itu ya kita boleh kembangkan, tapi harus sesuai dengan aturan Islam. Nah itu tuh sudah apa ya, ibaratnya seperti menyimpulkan sebenarnya eh, obrolan kita hari ini gitu. Jadi klaim-klaim apapun yang berusaha datang untuk apa ya, menormalisasi homoseksual itu tetap tidak bisa dibolehkan lah dalam Islam gitu ya. Obrolan kita bersama Dr. Nancy telah berakhir. Dari obrolan ini, kita banyak banget dapat pandangan dan perspektif baru berkenaan dengan perilaku kaum Sodom kalau ditinjau dari segi kesehatan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari sini ya. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin memberikan saran dan komentar, teman-teman bisa sampaikan lewat kolom komentar di podcast ini atau bisa DM ke Instagram kami di @ceritasejarah_islam. Kami senang banget kalau dapat sapaan, komentar, kritik, dan saran dari teman-teman loh. Sekian obrolan kita di episode ini. Bye-bye!